Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Kami senang sekali bisa hadir kembali, tentunya berbagi di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami lanjut, ada informasi yang perlu kami sampaikan, bahwa nomor telepon yang dulu kami gunakan, yaitu 0853 sekian, untuk saat ini sudah tidak kami gunakan. Supaya menjadi jelas, jika Bapak Ibu ingin bersaksi, untuk menghubungi nomor telepon yang ada di layar YouTube, ya. Atau juga mungkin ada yang ingin pelayanan konseling atau minta didoakan, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar YouTube, ya. Kami ulangi sekali lagi bahwa nomor telepon 0853 sekian yang dulu kami gunakan, sekarang sudah tidak kami gunakan. Supaya ini menjadi jelas, jadi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bersaksi, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar YouTube, ya. Atau juga ingin pelayanan konseling. Jadi ini kami sampaikan supaya tidak ada miskomunikasi, ya. Jadi itu penyampaian sebagai informasi. Oke, kita lanjutkan kepada acara, yaitu kesaksian. Tentunya kami dengan beban dan dengan hati yang digerakkan oleh Tuhan dengan penuh sukacita, kami rindu untuk setiap saat bisa menghadirkan cerita bagaimana kejadian yang telah Tuhan kerjakan, perbuatan tangan Tuhan yang telah menyentuh banyak manusia di dalam hidup para narasumber. Dan itulah yang kami rindu supaya Bapak Ibu paling tidak bisa mendengarkan. Dan sebetulnya kesaksian yang dialami oleh para narasumber itu bisa dialami oleh setiap orang. Asal Bapak Ibu rindu atau membuka hati, ya. Nah, oleh sebab itu kita akan dengarkan bagaimana seseorang yang tadinya tidak beriman kepada Tuhan Yesus atau seorang antikris, dan dengan kuasa yang luar biasa, kuasa yang ajaib, kuasa pengampunan dari Tuhan Yesus, maka hal ini terjadi kepada banyak orang, dan khususnya narasumber malam hari ini. Beliau akan menceritakan bagaimana Tuhan menjamah hidupnya, bahkan beliau sampai langsung pergi sekolah Alkitab. Karena apa? Karena sentuhan hadirat Roh Kudus yang mengubahkan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak berpanjang kata lagi. Kita sambut narasumber kita, Ibu Dede Indrayani. Shalom Ibu. Baik, selamat malam. Ya, terima kasih. Shalom, Ibu. Halo. Shalom. Bisa dengar suara Shalom. Saya? Ya, apa ya, kabar, Pak, dengar. Ibu? Ya, apa kabar? Kabar baik, Pak. Puji Tuhan. Ya, terima kasih ya Ibu Dede ya sudah hadir, dan Ibu Dede ini bersemangat sekali bagaimana beliau ingin menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di dalam hidupnya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Dede. Tentunya dimulai dari latar belakang dulu ya, Bu. Silakan. Oh, Ibu. Iya, baik. Baik, puji Tuhan. Terima kasih sebelumnya untuk waktu dan kesempatannya kepada saya. Puji Tuhan, terima kasih saya kepada Tuhan Yesus terutama. Bila pun saya mengingat semua kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya secara pribadi, saya sedih rasanya gitu kan. Sedih dalam arti itu, kenapa enggak saya dari dulu mengenal Tuhan gitu. Tetapi di usia yang memang saat ini, sekarang ini, usia yang ada, yang saya jalani, saya berterima kasih kepada Tuhan. Diberikan kasih karunia anugerah yang daripada Tuhan, yaitu anugerah keselamatan,
sehingga saya dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang terkasih, saya ini latar belakang itu Muslim. Latar belakang saya Muslim. Mungkin nama saya ya tadi sudah Bapak Yusuf sebutkan, boleh. Nama saya Dede Indrayani. Saya biasa dipanggil Ibu Ade. Usia saya 42 tahun. Nah, sebelumnya itu latar belakang saya dari Muslim. Orang tua saya memang benar-benar kedua orang tua saya memang Muslim. Saya tinggal bersama orang tua dari kecil ya Bapak Ibu. Dari kecil saya tinggal bersama orang tua. Pergi kemanapun saya dibawa gitu kan. Kenapa gitu? Kok pergi kemanapun gitu kan, dalam arti ya memang ya Bapak Ibu, sejak saya kecil itu orang tua saya kan merantau ya, sering berpindah-pindah tempat gitu ya, berpindah-pindah tempat. Jadi saya dan adik saya selalu ikut bersama kedua orang tua saya dalam keadaan apapun ya saat itu. Nah, di mana orang tua saya ini memang untuk pendidikan keagamaan ya, terutama di dalam waktu saya ada di dalam akidah yang lama, sangat-sangat ini ya penting banget gitu kan. Terus mereka selalu mengajarkan untuk setiap harinya itu tidak ada waktu saya untuk bermain, itu tidak ada ya. Dari kecil itu saya jarang bermain, itu tidak ada waktu bermain. Jadi seusia yang saya ingat, saya SD sekolah di Madrasah Ibtidaiyah ya, waktu itu di MI. Lalu saya SMP saya di Sanawiyah. Kecuali yang di SMA karena saya merantau sendiri ya, jadi saya cari sekolahan sendiri waktu itu. Enggak saya masuk ke Sanawiyah ya, enggak. Nah, dari kecil saya ketika bersama dengan orang tua saya, keseharian saya itu pulang sekolah ya dari Madrasah Ibtidaiyah itu, pulang jam 12 siang kayak gitu, paling makan sama mandi, ganti baju, lalu saya pergi lagi ke sekolah agama gitu. Kalau dulu sekolah agama ya, ke sekolah agama. Jadi di situ dari jam 1 pulang jam asar gitu, asar jam 4. Pulang ke rumah, mandi, makan, berangkat lagi saya ke pengajian ya, berangkat ke pengajian. Jadi nanti sholat maghribnya di pengajian sampai sholat isya, sampai pulang jam 8 seperti itu. Nah, itu berjalan waktu itu sampai saya usia dewasa ya, seperti itu. Jadi kalaupun kita tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban saya waktu itu, papa saya itu marah ya, papa saya itu marah. Papa saya marah, bisa untuk kita tuh disiram air gitu kan kalau kita nggak sholat, seperti itu. Mungkin kalau ke saya karena anak perempuan, dia nggak berani untuk melakukan hal-hal yang di luar batas. Tapi memang marah ya marah gitu, karena papa saya memang orangnya keras gitu kan. Dengan tidak melakukan kekerasan pun, dengan suaranya itu kita udah takut ya. Saya udah takut sama papa saya gitu. Seperti itu. Jadi memang kita di dalam ajaran yang lama itu, papa saya itu ketat sekali. Nah, seperti itu keadaan saya waktu saya bersama dengan kedua orang tua saya, seperti itu. Menginjak dewasa, karena memang dalam keadaan perekonomian papa saya dan mama saya itu waktu itu memang betul-betul sulit ya, keadaannya memang kalau dikatakan miskin gitu ya, memang betul adanya seperti itu, miskin gitu ya. Dalam arti miskin di sini ya miskin tidak punya rumah ya, bahkan untuk kontrak pun
tidak mampu seperti itu. Jadi ketika papa saya dan mama saya itu bangkrut usahanya ya, bangkrut usaha yang dibuat orang menjadi bangkrut, lalu kita menjadi miskin. Nah di situ keluarga saya itu jadi berpindah-pindah tempat. Alasannya seperti itu. Kenapa berpindah-pindah tempat? Ya memang alasannya seperti itu. Jadi mungkin gitu ya, dengan berpindah tempat papa saya itu dan mama saya bisa berusaha di tempat yang baru. Seperti itu kan tujuannya, cita-citanya, harapannya. Ternyata di setiap tempat yang kita datengin gitu ya, nah di situ malah nambah kesulitan-kesulitan yang memang bertubi-tubi seperti itu. Hingga sampai dari satu kota ke kota lain ya, itu bisa beberapa kota kita berpindah tempat itu ya. Pertama mungkin saya kan lahir di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya mama papa saya itu pindah katanya ketika Gunung Galunggung itu meletus. Nah di situ harta yang ada itu memang mungkin habis karena tertimbun gunung itu ya, debu-debu itu. Pindahlah ke Bandung. Nah dari Bandung pindah lagi ke Subang, dari Subang pindah lagi ke Sumedang, dari Sumedang pindah lagi gitu kan. Nah pokoknya di daerah-daerah yang bukan di kota juga di pelosok gitu sudah kita tempati. Nah yang terakhir ya entah keberapa puluh kali pindah, papa mama saya mengajak saya tinggal di Cianjur waktu itu. Nah di Cianjur letaknya di daerah Ciranjang ya. Di sana kami tinggal. Saya waktu itu pindah ke sana tuh SD kelas 6, lalu mungkin di sana saya berarti SD kelas 6, lalu SMP masih di sana ya. SMP 3 tahun berarti masih di sana. Nah, mau SMA, saya bilang sama mama papa saya, kalau saya mau pergi, mau merantau, saya bilang seperti itu. Nah, terus papa mama saya ya nggak mengizinkan kan, nggak mengizinkan. Tapi saya bilang, apa punya saudara di kota lain atau seperti apa? Karena saya ingin melanjutkan sekolah, saya mau SMA. Saya bilang seperti itu. Karena waktu itu lulus SMP, saya bilang ke mama saya ngelanjutin SMA-nya di mana begitu. Terus kata mama saya, nggak ada uang gitu. Kata papa saya juga demikian. Jadi karena memang waktu itu ya jangankan untuk sekolah ya Bapak Ibu, tinggal pun saya waktu itu di Ciranjang juga bukan di pemukiman warga ya, bukan di pemukiman warga. Saya tinggal di pinggir danau, tinggal di pinggir danau, di bawah pohon bambu Bapak Ibu, di atasnya kuburan. Nah, saya tinggal di sana sama papa mama saya. Itu pun bukan kita punya saung ya, tahu saung ya kalau kata bahasa Sunda mah. Saung-saung gitu yang terbuat dari bambu gitu, atapnya dari bilik gitu. Bukan ya. Kita nggak ada atap, nggak ada dinding ya Bapak Ibu. Tergeletak begitu aja, tertidur begitu aja di tanah ya, tertidur di tanah dengan alas karung ya, dengan alas karung seperti itu aja, tidur tergeletak seperti itu. Jadi kalau malam-malam papa saya jagain saya malam-malam, dia cuman bikin bakar-bakaran begitu. Mama saya juga tidak selalu tertidur ya, jadi saya dan adik saya yang tidur. Karena apa? Karena memang tidak ada lagi tempat untuk orang tua saya tidur gitu. Hanya untuk bisa duduk karena tidak ada lagi karungnya gitu. Karungnya cuman cukup buat saya sama adik saya waktu itu. Jadi papa saya kadang duduk di tanah itu pakai apa aja gitu, kayak gitu. Bisa untuk duduk aja. Dan kalaupun tertidur kan mungkin mama papa saya juga kan nggak tenang kan. Namanya di bawah pohon bambu kan takut ada ular atau seperti apa. Jadi mereka yang tunggu saya ketika saya tidur. Seperti itu. Jadi miskinnya saya itu memang luar biasa ya. Luar biasa miskinnya itu ya. Nah, di situ pengalaman hidup saya sampai seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalkan dalam ibadah,
papa saya melakukan hal yang memang dia kerjakan ya. Kewajibannya memang tetap dia kerjakan seperti itu. Nah, tapi saya di situ sudah mulai berani untuk berargumentasi atau untuk mengungkapkan sesuatu yang memang menjadi keinginan saya waktu itu kan. Saya untuk berani. Walaupun saya pindah ke kota yang dimana saat ini saya tinggal, waktu itu papa saya nggak setuju ya, nggak setuju seperti itu. Marah ya, memang marah betul adanya. Tapi saya memang ingin membuktikan kepada papa saya waktu itu, saya ingin sekolah gitu. Itu tujuan saya. Nah, hinggalah saya pergi ya dari orang tua saya gitu kan. Sejak SMA saya pindah sendiri ya Bapak Ibu, saya pindah sendiri ke kota di mana sekarang saya tinggal. Nah, di sini saya sekolah, lalu sambil sekolah saya bekerja waktu itu, bekerja di klinik ya, di klinik gigi gitu kan. Saya memberanikan diri untuk saya melamar pekerjaan waktu itu. Padahal apa ya? Jadi saya hanya ingin mendapatkan uang waktu itu untuk saya sekolah, itu aja yang ada di pikiran saya. Lalu saya menginjak dewasa ya. Jadi hari-hari saya memang bekerja gitu, untuk bekerja gitu kan, untuk bekerja. Lalu saya dewasa, saya kenal dengan seseorang ya, yang sekarang menjadi suami saya di tempat kerja saya waktu itu. Nah, tamatlah saya SMA, saya bilang sama papa saya waktu itu, saya pulang ya, saya pulang ke Cianjur, saya bilang kalau saya ada yang serius sama saya mau menikah seperti itu. Terus papa saya tanya, siapa begitu kan? Nah, saya bilang, ini orang Kristen, saya bilang begitu. Terus papa saya marahnya luar biasa ya waktu itu. Papa saya marah gitu, tapi saya di situ sudah nggak merasa begitu takut lagi gitu kan, seperti itu. Karena mungkin sayanya udah agak apa namanya, udah agak dewasa mungkin kan. Nah, terus saya bilang sama papa saya mau nikah. Terus papa saya ngizinin waktu itu ya, dia yang urus sendiri di kampung waktu itu saya menikah, dia yang urus. Tapi papa saya bilang ada syaratnya, kamu jangan sekali-kali untuk ikut serta gitu kan, untuk ikut serta di ajarannya dia begitu ke suami saya itu. Kamu jangan jadi orang Kristen, bilang gitu ke saya. Terus saya bilang iya, saya bilang seperti itu. Nah, menikahlah saya gitu kan, menikah saya itu, lalu ya gitu. Malah di situ, di dalam pernikahan saya itu, jadi papa saya yang menjadi musuh saya waktu itu. Padahal saya nggak ikut-ikutan gitu, nggak ikut-ikutan untuk saya pergi ke gereja, bahkan saya untuk ingin cari tahu pun enggak sama sekali gitu. Jadi kami masing-masing aja gitu. Setelah menikah saya masing-masing aja ya, saya melakukan ibadah yang menjadi kewajiban saya gitu kan. Saya sholat. Terus suami saya pun ya demikian gitu, dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya seperti itu. Nah, dalam hal ini pun saya memang enggak untuk menjadi permasalahan gitu kan. Karena memang dari awal ya kan saya tahu kalau dia Kristen, terus suami saya juga tahu kalau saya Islam begitu. Tapi di sini papa saya yang selalu datang untuk ke tempat saya waktu itu ya. Jadi papa saya dari Cianjur itu suka datang ke tempat saya di sini. Terus dia suka apa aja yang menjadi masalahnya dia itu dia buat di rumah saya begitu. Kadang waktu itu suami saya tuh lagi dengarkan puji-pujian ya, dengarkan puji-pujian di kaset gitu kan, bukan kaset pita gitu kan. Nah, puji-pujian. Terus papa saya matikan tipnya, lalu ambil itu kasetnya, lalu diinjak-injak gitu kan. Lalu pitanya itu tarik-tarik sampai semuanya itu sampai amburadul kayak gitu kan. Nah itu kan kalau kayak gitu kan udah nggak bisa dipakai lagi kan. Kadang sama suami saya itu dibetulin lagi pakai apa itu namanya, pakai pensil gitu kan supaya pitanya itu masuk lagi seperti itu. Tapi papa saya berbuat yang demikian gitu. Jadi kehadirannya tuh ketika datang ke rumah saya itu
kayak gimana gitu kan di rumah saya itu jadi nggak nyaman begitu. Nah itu sering kali papa saya buat seperti itu. Lalu papa saya juga kalau datang gitu kan, suka datang tiba-tiba karena memang ya itu maunya gitu kan, datang tiba-tiba, suka dia tulis gitu ya, tulis di apa itu namanya, di tembok ya, di dinding gitu, tulis di dinding, Allahu Akbar kayak gitu, seperti itu. Dia pakai arang waktu itu ya, pakai arang, tulisannya itu sampai besar satu satu apa satu tembok penuh kayak gitu, yang besar tulisannya. Terus ke saya tuh suruh bilang tuh lihat katanya gitu kan, seperti itu. Saya di situ itu nggak pernah untuk menyatakan sesuatu gitu kan, ada rasa kesal atau hal apa gitu. Hanya saya bilang saya nggak ikut-ikutan itu aja saya katakan seperti itu. Terus papa saya suka wanti-wanti, awas kalau itu katanya gitu kan. Nah di situ. Tapi suami saya yang memang apa namanya, rajin untuk mendoakan ya, rajin untuk mendoakan orang tua saya gitu. Dia selalu berdoa gitu, dia selalu berdoa. Saya tahu dia selalu berdoa, tapi saya suka apa, dalam diri saya suka bertanya, ngapain sih mendoakan orang tua saya gitu untuk diberikan keselamatan seperti itu, kalau suami saya berdoa gitu kan. Nah di situ. Jadi kalau misalkan kenapa saya ingin mengenal Tuhan waktu itu, jadi bukan karena bujukan dari suami saya, tidak ya. Karena pernikahan saya waktu itu memang berlangsung sudah lama banget gitu ya. Sudah lama banget, sudah hampir 12 tahun saya masing-masing untuk melakukan ibadah itu. Nah, pada satu waktu ya, kenapa saya rindu akan Tuhan waktu itu? Saya itu kan kerja ya, saya itu kerja, jadi setiap harinya itu saya itu di kerjaan gitu. Jadi pulangnya tuh selalu malam, berangkat pagi, pulangnya malam kalau lembur ya. Itu karena setiap harinya itu memang lembur gitu kan. Nah, ada di mana saat itu saya pulang kerja itu saya suka nangis tiba-tiba. Jadi nangis tiba-tiba, terus saya kalau di rumah nangis, kalau di tempat kerjaan juga nangis gitu. Terus nggak tahu kenapa gitu kan, nggak tahu kenapa. Padahal di kerjaan nggak ada masalah, di rumah pun ya masalah hal-hal yang seperti apa itu saya jarang-jarang untuk menangis. Jadi saya kalau ada masalah apapun itu hal-hal yang di rumah itu saya nggak pernah nangis gitu kan. Nah ini kok nangis gitu, saya tuh nangis gitu. Berlarut itu sampai ada 2 minggu ya, sampai ada 2 minggu saya nangis seperti itu. Jadi kalau saya lagi sendiri nangis, terus saya nanti di kerjaan nangis seperti itu. Berlangsung 2 minggu, suami saya tanya waktu itu, tanya kenapa, katanya kok kamu kayak orang sakit, bilang begitu kan. Terus saya bilang nggak tahu. Ya udah, ayo ke dokter, periksa katanya gitu, kata suami saya. Nah, saya dibawalah ke dokter umum kan, ke dokter umum biasa untuk berobat. Terus dokternya tanya keluhan saya, kenapa Bu begitu? Saya bilang saya nggak kenapa-napa. Nah, terus dokternya kan mungkin dengan jawaban yang saya utarakan seperti itu, dia merasa nggak nyaman kok gini mungkin gitu kan, ada pasien gitu. Terus dokternya bilang ke suami saya, mungkin Bapak lebih tepatnya bawa Ibu ke psikiater, bilang kayak gitu. Nah saya di situ, kenapa harus saya dibawa ke psikiater dok? Saya begitu kan sama dokternya. Ya mungkin nanti Ibu bisa konsultasi seperti itu. Nah di rumah lah pulang gitu kan, suami saya tanya ke teman-temannya untuk psikiater itu di mana gitu kan, karena kami kan tinggal di daerah ya, jadi nggak tahu untuk apa kesehatan itu yang lengkapnya gitu, seperti itu.
Nah, suami saya tuh tanya lagi, kamu sebenarnya kenapa begitu kan. Terus saya bilang sama suami saya waktu itu, saya hanya ingin ke tempat di mana itu orang lain tuh nggak kenal saya bilang begitu. Terus kata suami saya, kok aneh sih, gimana sih maunya begitu kan. Terus saya bilang, saya hanya ingin mengenal Tuhan, saya bilang gitu. Terus suami saya katakan, Tuhan siapa begitu kan. Terus saya jawab, ya Tuhan kamu, saya bilang gitu. Ya Tuhan kamu, saya bilang. Terus suami saya cuman diam aja kan, diam. Terus dia bilang, ya udah nanti hari Minggu kamu ke gereja aja ikut saya gitu. Terus saya katakan, oh enggak, saya nggak mau di gereja, saya bilang gitu. Ya kan Tuhan ada di gereja, bilang gitu. Kamu kan nanti bisa untuk bertemu dengan pendeta saya begitu. Terus enggak, saya bukan mau sama pendeta, saya bilang begitu kan. Bukan mau ingin bertemu sama pendeta, saya bilang begitu. Saya hanya ingin bertemu Tuhan, saya bilang. Tempatnya di mana? Saya bilang seperti itu ke suami saya. Terus suami saya itu ajak saya lah. Saya beres-beresin baju ya, satu koper. Pergilah saya ke Cianjur waktu itu. Ke Cianjur. Terus suami saya bilang, nah di sini, kamu di sini aja dulu, seperti itu. Saya hanya melihat di sana itu, saya kan bingung ya. Saya kan bingung ini tempat seperti apa gitu. Terus ngapain saya di sini gitu kan? Ngapain aja nanti begitu. Jadi saya hanya lihat-lihat aja waktu itu, lihat-lihat. Gak bisa untuk saya berbicara dengan orang lain gitu kan, berkomunikasi dengan yang lain. Kenapa saya bisa untuk ingin datang ke tempat itu, Bapak Ibu? Jadi ketika saya itu pulang kerja, ya, ketika saya pulang kerja, saya merasa diri saya itu sendiri. Saya merasa diri saya itu sendiri. Saya melihat semua apa yang menjadi hasil saya kerja, ya. Di sekeliling saya lihat semuanya, tapi saya menangis gitu. Tapi saya menangis. Saya punya apa gitu, itu hasil kerja saya seperti itu dalam hati saya gitu kan. Tapi saya menangis. Menangisnya kenapa? Jadi waktu itu saya mendengar suara gitu ya, mendengar suara bahwa berkata seperti ini, kalau kamu mati besok mau bawa apa gitu. Jadi suara itu terngiang di telinga saya, sampai berulang-ulang itu ya, sampai berulang-ulang. Setelah mendengar itu 2-3 hari masih tetap terngiang di telinga saya. Ketika saya mau tidur, apalagi ya, seperti itu. Makanya saya berbicara dengan suami saya ingin bertemu Tuhan, seperti itu. Nah, di situ kenapa kok saya ingin bertemu Tuhan? Mungkin kan seperti itu. Karena kan saya sebelumnya itu kan memang masih melakukan apa yang menjadi kewajiban saya. Apa yang menjadi kewajiban saya? Saya ibadah, ya. Tetapi saya merasa bahwa Allah itu begitu jauh dengan saya, ya. Hingga saya mendengar suara itu, saya ingin mengenal Tuhan secara pribadi seperti itu. Enggak ingin kata orang kalau Tuhan itu ajaib, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu baik gitu kan, seperti itu. Tapi saya ingin mengalami hal itu. Nah, makanya saya pergi ke sekolah Alkitab. Di sana saya ingin memperlengkapi diri saya bagaimana Tuhan itu seperti apa, ya. Nah, di sana. Jadi saya belajar tentang Tuhan di sana.
Tujuan saya tidak seperti orang-orang yang memang ada di sana, ya. Tujuan mereka di sana itu kan ingin jadi gembala, ingin jadi pengkhotbah, ingin jadi penginjil, ya, seperti itu. Tapi saya hanya ingin memperlengkapi diri saya, bagaimana Tuhan itu dan seperti apa, begitu. Jadi saya tinggalkan pekerjaan saya waktu itu, padahal saya bekerja sudah 13 tahun waktu itu. Saya tahu aturan kerja, tapi saat itu pun saya meninggalkan pekerjaan saya, gitu ya. Dimana posisi saya bekerja enak ya, saya nggak susah, gitu. Kerjaan saya baik-baik aja, tidak ada masalah dengan hal-hal apapun, tidak masalah dengan orang lain, dengan pekerjaan saya, dengan atasan saya, tidak ada. Tapi di situ saya merasakan saya tidak apa ya, untuk diri saya itu saya nggak ada artinya, gitu. Jadi saya merasa sendiri waktu itu. Jadi ingin saya bertemu dengan Tuhan. Jadi dibawalah saya ke sekolah Alkitab. Di sana saya belajar, ya. Saya belajar di sana Bapak Ibu sampai apa namanya? 2 minggu itu saya baru menyadari, ya. Baru menyadari tuh kok saya ada di sini, gitu. Kok saya ada di sini? Terus dari sini, dari rumah gitu ya, dari rumah dikasih tahu, Dek, ini ada surat panggilan loh, katanya, ke satu. Terus nanti lagi minggu keduanya, Dek, ini ada surat panggilan, sampai surat panggilan perusahaan itu 4 kali, ya. Saya nggak pernah untuk ingin kembali ke perusahaan itu, enggak. Malah saya tinggal di sana itu, saya berkata sama Tuhan, karena saya di sana itu saya nggak bisa untuk berdoa, saya nggak bisa untuk bercerita tentang siapa diri saya terhadap orang lain juga saya nggak, ya. Nah, ada di mana waktu malam gitu ya, orang-orang pada tidur ya, teman-teman saya pada tidur, memang itu jamnya istirahat, jam 10 malam. Saya memberanikan diri untuk datang ke ruang doa waktu itu. Pertama kali saya datang ke ruang doa. Saya buka pintu di ruang doa, ya, saya masuk. Bahkan saya pun nggak tahu cara doa itu seperti apa, saya nggak tahu, ya. Saya hanya bisa duduk di samping pintu, ya, di samping pintu. Jadi masuk pun saya nggak masuk itu, nggak masuk ke dalam begitu. Saya hanya berani itu, saya buka pintu, saya duduk gitu, duduk di situ aja, tutup pintu, saya duduk, bilang sama Tuhan, Tuhan, ini saya bilang gitu sama Tuhan. Tuhan yang panggil saya ke sini. Tapi bagaimana dengan keluarga saya, dengan suami saya, dengan anak-anak saya? Karena selama ini saya itu bekerja untuk menghasilkan uang untuk keluarga. Karena sejak saya menikah, suami saya itu sakit-sakitan waktu itu. Bahkan sempat dioperasi jantung, ya. Terus anak-anak saya masih kecil-kecil. Saya berkata seperti itu sama Tuhan. Tuhan, ini aku. Jadi saya nggak bisa berdoa waktu itu. Saya nggak bisa berdoa untuk berdoa banyak tentang apa, saya nggak tahu. Saya hanya katakan seperti itu sama Tuhan. Tuhan, ini saya datang. Tuhan yang panggil saya ke sini. Seperti itu. Nah, di situ saya ngerasa Tuhan itu memang benar-benar ada, ya. Saya hanya bisa menangis waktu itu di tempat doa itu. Di tempat doa saya hanya bisa menangis.
Terus saya katakan sama Tuhan, Tuhan mau jadi apa saya? Mau dibuat apa saya begitu? Karena saya nggak bisa untuk memuji Tuhan seperti layaknya orang lain begitu. Berdoa kepada Tuhan seperti yang lain saya nggak bisa. Memuji Tuhan kepada Tuhan seperti yang lain saya nggak bisa. Makanya saya bilang sama Tuhan, mau dibuat apa saya begitu. Di sana saya belajar tentang Tuhan 2 tahun, ya, 2 tahun. Ketika saya sudah mengenal Tuhan untuk hidup saya itu, di situ mulai banyak ya, ada hal-hal yang memang kok seperti ini gitu kan, kok seperti ini ya Tuhan buat terhadap saya waktu itu. Dimana mama saya sakit waktu itu, mama saya sakit ya, sampai masuk ke UGD, itu tantangannya. Lalu mama saya juga waktu itu sampai mau tenggelam di danau itu ya, di danau. Jadi ceritanya papa mama saya itu naik sampan, naik perahu kecil. Dia kan kalau dari, dia punya rumah apung ya, punya rumah apung di Danau Cirata. Terus kalau misalkan ke daratan itu kan jauh ya, jadi dia menggunakan alat transportasinya itu sampan. Nah, suatu waktu papa mama saya itu mau ngambil hasil tanaman, hasil kebun. Dia mau ambil singkong waktu itu. Mau ambil singkong. Memang sampan itu adanya bocor ya. Memang sampan itu adanya bocor. Tapi memang sudah terbiasa dengan keadaan begitu ya. Jadi kalau misalkan papa mama saya naik sampan terus jalan gitu ya, sampan itu, perahu itu, nah bocor kan, karena ada beban kan. Papa saya yang dayung, mama saya yang cedokin itu air di dalam sampan yang bocor itu. Ketika mama saya itu ambil singkong ya, sudah dimasukin ke karung, lalu dibawalah ke perahu itu. Nah, dari daratan mau ke kolam apung di mana mama saya tinggal gitu. Terus perahu itu biasa kan malah makin deras kan airnya, karena bebannya itu kan makin berat gitu kan, karena ada karung singkong itu gitu kan, singkongnya berkarung-karung. Jadi pas bocor gitu mama saya yang terus nyedokin air keluar, papa saya yang dayung. Nah, sudahlah di tengah gitu kan, di tengah, masih jauh ke darat, sudah jauh ke rumah, masih jauh begitu. Si gayungnya itu kena dayung papa saya, jadi mental gayungnya itu keluar. Nah, keluar. Jadi papa saya ngambil gayungnya itu kan nggak bisa, jadi jauh. Mama saya bilang, Pak itu kena gitu. Ya udah gitu kan, keluarlah itu gayungnya, nggak bisa diambil kan. Nah di situ air makin deras masuk ke dalam perahu, makin banyak, makin penuh. Lalu perahunya juga terbalik, ya. Perahu terbalik. Papa saya waktu itu hanya megangin perahu yang terbalik, jadi pegang, lalu kepalanya aja yang terlihat, ya, yang terlihat. Mama saya waktu itu hanya bilang,
Yesus, tolong, gitu. Sambil teriak mama sayanya, sambil teriak, ya. Jadi entahlah itu apa yang terjadi kepada mama saya, karena papa saya juga tutup mata, ya, tutup mata. Mama saya itu terlihat dari kejauhan itu udah jauh. Kata papa saya itu udah jauh mau ke darat. Jadi papa saya membayangkan itu mama saya pasti mati saat itu. Seperti itu. Nah, disitulah Tuhan nyatakan kuasanya terhadap mama saya. Mama saya selamat dari danau itu, ya. Saya kadang, ya jangankan saya ya, mama saya pun bertanya demikian, kok saya bisa nyampai di pinggir danau dalam keadaan baik-baik aja. Seperti itu. Jadi pas mama saya ada di pinggir danau, papa saya masih di tengah, ya, dan megangin perahu waktu itu. Terus mama saya teriak-teriak sama orang-orang yang ada di situ, ke tukang mancing, kan tukang mancing ada di pinggir-pinggir danau itu, teriak-teriak minta bantuan untuk papa saya begitu. Adalah bargas, ya, bargas yang biasa untuk transportasi di laut juga. Kalau itu mah menggunakan mesin, ya. Jadi di inilah papa sayanya dijemput sama bargas. Diangkatlah papa saya begitu. Balik lagi ke darat. Nah, di situ, ya. Menyaksikan bagaimana Tuhan itu berkuasa, ya. Seperti itu. Tuhan nyatakan kepada saya bagaimana Ia sanggup untuk melakukan segala perkara itu di situ. Dan saat itu juga mama saya sebelumnya mengenal Tuhan sebelumnya itu karena di situ, ya, karena kejadian itu, sebelum kejadian itu mama saya memang saya katakan saya sudah ikut Tuhan Yesus, saya bilang seperti itu, ya. Jadi mama saya ngeiyahin enggak apa enggak seperti itu, ya. Jadi mama saya itu hanya gimana kamu aja waktu itu, seperti itu. Nah, dalam hal ini pun, jadi saya juga nggak nginjilin papa mama saya, ya, nggak nginjilin papa mama saya nggak berani, ya. Yang ada mungkin, ya, yang ada mungkin saya yang diolok-olok, karena saya pun pernah melakukan itu satu kali, ya. Ketika saya ada libur, ya, ada libur di sekolah Alkitab, saya pulang, terus saya ditanya, memang kamu katanya ini mau kenal sama Tuhan Yesus, kata papa saya begitu. Iya, saya bilang begitu. Terus papa saya, ya begitulah, ya, kasih dia dalil-dalil yang memang paham dianya tentang itu, gitu. Jadi saya nggak untuk melakukan apapun di situ. Saya hanya katakan, ya, saya punya iman dan percaya sekarang kepada Tuhan, saya bilang begitu. Terus papa saya, ya gitu, ya, awalnya ngolok-ngolok saya seperti itu. Nah, jadi ketika pun saya ada di sekolah Alkitab, ya, dengan perlakuan daripada papa saya seperti itu, saya sering menangis. Itulah yang menjadi pergumulan saya juga di sana. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup saya. Tapi saya lebih jauh sekarang dengan orang tua saya, gitu. Saya bilang sama Tuhan, saya rindu untuk Tuhan juga menyelamatkan kedua orang tua saya. Seperti itu. Itu yang selalu saya doakan ketika saya ada di sekolah Alkitab.
Jadi saya sudah mulai mau berbicara dengan Tuhan tentang apa yang menjadi keluhan saya, gitu kan. Awalnya saya nggak ada untuk saya apa namanya, mengungkapkan segala sesuatu yang menjadi beban hidup saya. Saya hanya rindu sama Tuhan, itu aja. Saya rindu sama Tuhan, saya ingin mengenal Tuhan lebih lagi, bahkan saya lupa dengan dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya di rumah, seperti itu. Saya tinggalkan anak-anak saya yang masih pada sekolah, butuh biaya, butuh apa gitu, seperti itu. Butuh untuk kehadiran saya, mempersiapkan segala sesuatunya gitu kan. Belum suami saya juga ya yang dalam keadaan sering sakit-sakit begitu kan. Jadi saat itu saya tinggalkan begitu aja. Saya nggak yang ada di pikiran saya itu, saya hanya ingin bertemu dengan Tuhan, itu aja. Nah, ketika di sana, karena berjalannya waktu ya, sampai saya 2 tahun begitu, jadi ada banyak ya yang timbul menjadi beban dalam hidup saya. Saya sudah selamat, sudah ada di dalam Tuhan, tapi kok saya jadi jauh dengan orang tua saya, ya. Jadi jauh dengan orang tua saya. Kadang sampai bermimpi gitu kan, ada di suatu tempat yang memang saya ada di sebelah, mama saya ada di sebelah, tapi di situ di dindingnya itu bukan dinding ya, itu batu ya. Jadi saya tuh ada ngerasa ada di apa itu namanya? Ada di tempat yang memang saya berada di sebelahan dengan mama saya, tapi dibatasin dengan batu gitu, maksudnya dindingnya itu batu gitu, seperti itu. Jadi saya hanya menangis, dalam mimpi saya tuh saya hanya menangis, saya ingin bertemu dengan mama saya ingin bertemu dengan papa saya, begitu, seperti itu. Karena memang pada kenyataannya ketika saya dekat dengan Tuhan, saya makin jauh dengan kedua orang tua saya waktu itu. Nah, itulah yang menjadi pergumulan saya ketika saya berada di sekolah Alkitab. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan hidup saya. Saya ingin dan saya rindu juga Tuhan untuk menyelamatkan kedua orang tua saya. Itu yang saya minta dari Tuhan. Nah, Tuhan bekerja ya. Roh Kudus bekerja atas kehidupan orang tua saya masing-masing tanpa saya ketahui sebelumnya. Jadi orang tua saya pun memang dalam keadaan sakit waktu itu. Papa saya terutama dalam keadaan sakit. Papa saya sakit sudah sampai 12 tahun papa saya sakit. Dia punya batu ya, yang harusnya dia dioperasi. Nah, makan pun sudah nggak bisa untuk duduk seperti biasa kita makan ya. Jadi makannya itu udah kayak tergeletak gitu, kayak kayak guguk ya. Kalau guguk itu kan makan gitu, ada pong gitu lah, kayak gitu kalau kata bahasa Sundanya. Jadi udah kayak gitu, jadi udah nggak bisa duduk tegap, itu udah nggak bisa. Dan tidur pun ya memang nggak bisa untuk terlentang atau tidur dengan keadaan yang seperti kita gitu, nggak bisa. Jadi kalau mau tertidur sudah posisi begitu ya begitu gitu. Kalau nanti posisinya berubah ya dia sakit gitu. Nah, itu yang dialami oleh papa saya ya. Sakitnya memang sudah lama juga sakit gitu. Bahkan sebelumnya ya, sebelum mengenal Tuhan, papa saya itu sebelum dijamah oleh Tuhan, kalau orang kampung itu kasih tahu, telepon ke saya atau ke suami saya bahwa papa saya itu sakit. Nah, kita tuh datang ke sana. Suami saya itu bawa kendaraan gitu kan, untuk memudahkan papa saya dibawa ke dokter. Nah, nanti di sana itu papa saya itu bukannya yang namanya orang sakit dibantu itu kan harusnya senang gitu kan, Ini malah emosinya makin menjadi, dan katakan biarin saya sakit, ngapain saya dibantu oleh kafir gitu, seperti itu ya. Itu papa saya katakan seperti itu. Nah, kadang kita udah jauh-jauh kan, kita kan beda kota ya. Kita udah jauh-jauh datang untuk minta untuk mama saya, papa saya bawa ke dokter gitu kan. Tapi dia nolak
Nah, kita pulang kadang dengan hati yang memang sedih banget gitu kan. Nah, sedih banget. Nah, di situ setiap ada hal-hal yang tidak menjadi nyaman untuk saya ya, terutama untuk suami saya. Ya kalau saya kan udah tahu karakter papa saya itu seperti apa ya. Nah, jadi suami saya di situ juga sering berkata sama Tuhan, minta untuk pertolongan dan keselamatan dari Tuhan, gitu, seperti itu. Jadi ketika saya sudah mengenal Tuhan, saya makin jauh dengan orang tua. Nah, ketika saya bergumul di dalam Tuhan, Tuhan pun bekerja, masing-masing bekerja tanpa saya juga tahu, gitu. Tanpa saya juga tahu apa yang dibuat Tuhan terhadap orang tua saya, gitu. Jadi saat itu papa saya juga bermimpi tentang Tuhan, gitu ya, bermimpi tentang Tuhan ya. Mungkin nanti bisa untuk kesaksian dari beliau, gitu ya. Seperti apanya, jelasnya begitu ya. Dia bermimpi tentang Tuhan. Nah, sampai berkali-kali ya, sampai 3 kali dia bermimpi. Nah, disitulah mulai dia luluh hatinya, gitu kan, dijamah dan menyatakan kepada Tuhan, kalaupun memang Engkau penyembuh, sembuhkan saya. Pasti saya akan bisa untuk beribadah. Seperti itu, katakan papa saya waktu itu. Nah, dijamahlah oleh Tuhan, sembuhlah waktu itu papa saya, dan terima Tuhan Yesus saat itu. Ya, ketika sembuh, terima Tuhan. Dan di situ pun saya tidak tahu sebelumnya, karena memang saya berada di sekolah Alkitab waktu itu. Jadi ketika kami berkunjung ya, saya ada libur sekolah Alkitab tuh, saya ada libur, saya datang sama suami saya. Terus biasa kalau untuk hal-hal yang marah atau seperti apa, tetap aja saya datang karena itu memang orang tua saya gitu kan. Sekalipun diusir pun ya tetap datang gitu kan, karena saya melihatnya mama saya gitu kan, mama saya. Melihatnya mama saya. Nah, jadi ada satu waktu itu saya datang, suami saya yang tahu. Dek, pulang lagi aja, bilangnya gitu. Emang kenapa? Saya bilang. Itu di dalam, di kamarnya itu ada Alkitab. Bilang begitu suami saya. Kok ada Alkitab? Iya, ada Alkitab. Nah, saya bilang, iya mending pulang aja. Takutnya nanti malam ada hal-hal yang memang tidak diinginkan. Karena papa saya nanti apa itu namanya? Bikin sesuatu yang memang untuk bukan neror ya, menyerang. Karena kalau neror itu kan dari kejauhan ya. Menyerang maksudnya, karena saya datang terus dilihatlah ada Alkitab, ada Al-Quran. Memang Al-Quran itu ada ya, ada. Jadi takutnya nanti malam begitu, kata suami saya. Oh iya, takut ada sesuatu yang memang nanti dia nyerang kita, udah pulang aja. Nah gitu ya. Jadi waktu itu saya hanya sebentar aja, saya bilang saya mau pulang lagi karena nggak nginap, saya bilang begitu. Terus mama saya bilang, nginap aja, ada yang mau diceritain begitu. Terus waktu itu saya datang, papa saya udah nggak arogan ya, jadi udah nggak arogan. Jadi pas saya datang juga memang sudah diam gitu, tapi diamnya itu malah saya yang bertanda tanya gitu. Ada apa? Takutnya diam-diam nanti dia membuat sesuatu yang memang untuk menyerang gitu. Jadi jadi saya berpikirnya memang nggak bagus ya, berpikirnya nggak bagus, nanti dia untuk melakukan apa nih gitu. Jadi diamnya itu saya tanda tanya begitu. Jadi saya bilang sama mama saya mau pulang aja gitu kan. Kenapa nggak nginap? Ini nanti ada yang mau diceritain gitu. Terus memang kenapa gitu kan. Nah, saya tetap takut gitu, karena kan kalau malam terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan ya di situ, terus di rumah apung ya, di atas air. Nah itu kan udah berpikir yang enggak saya waktu itu kan. Nah, karena memang kan papa saya juga kan
orangnya keras juga, terus ada hal-hal yang memang dia punya sesuatu yang memang menjadi apa itu ya, menjadi andalannya gitu kan, menjadi andalannya, dia memiliki ilmu atau apalah begitu yang dia pegang seperti itu. Nah, jadi kita takut untuk hal itu. Jadi kita lebih baik menghindar aja gitu kan. Nah, di situ waktu itu. Tapi mama saya katakan ada sesuatu yang memang mau diceritakan. Terus tetap saya bilang sama papa saya, Pak, saya mau pulang gitu kan. Pamit gitu, saya mau pulang aja. Nah, papa saya manggil gitu, Dek, sini dulu. Terus ke suami saya bilang juga, Nak Moni sini dulu gitu. Pas suami saya mau salaman mau pulang, dia yang ngerangkul suami saya. Dia katakan minta maaf. Terus apalah di situ gitu ya. Jadi papa sayanya nangis gitu. Papa saya nangis saat itu gitu. Jadi kita juga heran kenapa begitu. Nah, disitulah jamahan Tuhan, masing-masing Tuhan punya cara untuk menyelamatkan keluarga saya seperti itu ya. Jadi ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya ya. Terutama mujizat yang terbesar itu berarti keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan untuk saya secara pribadi, untuk kedua orang tua saya, seperti itu ya. Itu yang menjadi mujizat dalam hidup saya, dalam hidup orang tua saya. Mujizat yang daripada Tuhan, keselamatan itu yang Tuhan kerjakan. Seperti itu. Kalau untuk hal-halnya yang lain, untuk kita dapat cemoohan, untuk kita dapat ejekan setelah kita mengenal Yesus gitu kan, ada banyak hal yang seperti itu. Tapi saya sudah sepertinya telinga saya sudah tidak untuk tanggap untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi saya hanya fokus saja kepada Tuhan ya. Lalu misalkan untuk saya pribadi ada hal yang memang dari saudara saya seperti itu, Kristen lah apa segala macam seperti itu ya. Ada juga yang memang katakan kata saudara saya itu, makanan itu daripada dikasihin ke saya ya, saudara gitu kan Kristen, mending dikasih ke anjing, katanya begitu. Itu lebih mulia, kata dia begitu. Saya anggap, saya tertawa aja dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa, Bapak Ibu? Kita pun untuk menjelaskan segala sesuatu yang memang menjadi pengalaman hidup saya, terus katakan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya kepada dia gitu, nggak akan kena ya, nggak akan kena. Karena apa? Segala sesuatu itu Tuhan buat sedemikian itu ya karena kasih karunia-Nya gitu kan. Karena kasih karunia-Nya yang memang membuat hati seseorang itu terbuka ya. Segimanapun kita menekan seseorang untuk percaya ya, terus untuk percaya, untuk yakin bahwa Tuhan itu benar adanya, Yesus itu memang adanya gitu. Yesus itu Allah yang berkuasa. Ya kalau memang tidak mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan, dia nggak akan percaya hal itu gitu kan. Hatinya nggak akan terbuka. Jadi kita percuma untuk melakukan banyak cerita atau hal-hal yang buang-buang energi, menurut saya seperti itu. Karena apa? Karena saya sudah lakukan hal itu sebelumnya ya, jangankan sama orang lain, yaitu terhadap papa saya sebelumnya ya, dimana saya waktu itu memberanikan diri untuk mengutarakan atau menyaksikan bahwa Tuhan itu memang Yesus gitu kan. Nah, saya berani karena apa? Waktu itu saya istilahnya sudah mengenal Tuhan dan saya
agak paham gitu kan, karena waktu itu saya masih belajar ya, agak paham tentang Tuhan itu seperti apa gitu kan. Nah, saya mengingatkan untuk ke papa saya itu, ya, "Pah, ini loh," gitu. Padahal nada saya itu rendah karena saya ingin didengar gitu kan. Ah, di situ malah jadi bumerang ya. Papa saya mengeluarkan dalil-dalilnya seperti apa dan bagaimana, itu surat ini, surat itu, surat apalah. Nah, seperti itu. Jadi saya kembali lagi bilang lagi sama Tuhan, saya nggak sanggup gitu kan. Saya nggak sanggup untuk melakukan hal itu, saya nggak bisa. Nah, jadi saya mengerti, saya paham ya, untuk melakukan hal itu bukan kita bagiannya ya. Kasih karunia itu ya diberikannya oleh Tuhan. Jadi seseorang yang memang sudah diberikan kasih karunia yang daripada Tuhan bekerja, nah di situ ya Roh Kudus yang bekerja, lalu hati seseorang itu pasti terbuka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk saya pribadi, untuk diserang, untuk saya pribadi diomongin dengan hal-hal yang tidak membuat saya nyaman oleh saudara-saudara saya begitu, saya kayaknya udah nggak saya tanggepin gitu, saya hanya fokus, inilah saya yang sekarang, begitu aja gitu kan. Tapi kalau untuk mendoakan ya, di dalam doa saya ya, saya mendoakan untuk keluarga besar saya, terutama ya untuk saudara-saudara saya. Saya juga rindu untuk mereka mengenal kasih Tuhan ya, seperti itu. Mendapatkan keselamatan itu yang utama ya dalam hidup itu. Berdoa ya berdoa untuk mereka gitu. Tapi kalau untuk dibenci mereka, untuk seperti apa, saya nggak untuk menanggapin dan saya berbalik membenci, tidak ya, tidak seperti itu. Bahkan saya setelah mengenal Yesus gitu, apa yang menjadi keperluan mereka ketika mereka membutuhkan sesuatu, tidak ada pun di dalam diri saya gitu kan, saya rindu untuk membantu seperti itu. Dan sebaliknya perilakunya yang tidak baik pun ya saya terima seperti itu ya. Mungkin kalau untuk ke anak-anak saya ya, karena memang anak-anak saya kan sudah pada remaja ya, yang pertama mungkin udah 21 tahun usianya, terus yang kedua, yang ketiga 16 sama 17 tahun. Ya mereka di situ karena memang sekolah umum ya, ada banyak hal yang memang sebelumnya ketika mereka melanjutkan sekolah di SMK, "Mah, aku diginiin sama temen aku dikatain seperti ini, aku dikatain seperti itu." Saya kasih tahu untuk hal yang itu ya, untuk hal-hal yang seperti apa yang harus kita lakukan dan yang tidak kita lakukan terhadap mereka, seperti itu. Nah, untuk itu apa yang menjadi untuk dikerjakan, istilahnya ya, untuk dikerjakan itu seperti apa. Jadi gak usah kamu balas dengan mulut kamu, balaslah dengan tindakan kamu yang memang baik gitu, yang memang baik adanya. Nanti juga lama-lama mereka juga malu gitu. Jadi saya katakan hanya seperti itu aja untuk anak-anak saya gitu ya. Tapi sekarang puji Tuhan ya, anak-anak saya memang adanya baik gitu ya. Jadi teman-temannya pun banyak yang Muslim terutama gitu kan. Mereka lebih lebih aktif gitu ya, lebih aktif di sekolah dengan anak-anak saya begitu. Karena kan kalau sekolah di negeri itu kan ini ya, mayoritas tuh banyaknya kan Muslim gitu. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita, itu aja sih. Kita nggak harus untuk merasa seperti apa begitu ya. Jadi jangan merasa malu, saya bilang juga, katakan seperti itu kepada anak saya ya. Terus jangan ngerasa nggak ada teman atau seperti apa gitu. Tapi ya itulah,
yang dikerjakannya bukan dengan mulutnya gitu kan, dengan tindakannya, sehingga mereka juga ya tidak bermasalah untuk berteman begitu ya. Untuk itu ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, untuk dihina, untuk diomongin, untuk dicaci, dimaki-maki begitu mah, itu mah saya mah udah kayak udah apa ya? Udah nggak ini aja sih, udah nggak saya tanggepin gitu aja sih. Kalau kalau nanti saya tanggepin malah malah nggak nyaman untuk diri saya juga. Jadi untuk apa? Nggak ada hasil gitu. Kalau buat saya nggak ada hasil ya sudah, nggak usah buang-buang energi itu aja sih. Mungkin itu yang menjadi kesaksian dalam hidup saya, bagaimana pertolongan Tuhan terhadap saya pribadi, terhadap kedua orang tua saya terutama ya. Kalau misalkan terhadap suami saya, memang dia sudah ada di dalam Tuhan gitu kan, sudah ada di dalam Tuhan. Tetapi yang Tuhan kerjakan, mujizat yang memang Tuhan kerjakan terjadi terhadap kedua orang tua saya, terhadap suami saya juga begitu ya, terhadap suami saya juga, dimana keadaan suami saya waktu itu sakit ya, sakit jantung, harus dioperasi. Nah itu tidak ada biaya sekalipun, Tuhan tolong ya, dengan memberi kecukupan, semuanya ada dan disediakan. Itu aja sih yang menjadi kesaksian saya malam hari ini. Semoga saja kesaksian saya menjadi berkat ya. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Yusuf. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Amin. Haleluya. Jadi kita sudah mendengar bagaimana perjalanan daripada iman Ibu Dede Indrayani yang tadinya begitu fanatik dengan kegiatan-kegiatan keagamaannya, tapi di satu saat Tuhan berkehendak lain, datang dan menyatakan diri kepada beliau. Memang di dalam hidup ini berbicara tentang Tuhan itu harus dialami, teman-teman. Itu baru kita memiliki iman yang sejati, iman yang sesungguhnya. Tapi kalau kita tidak mengalami, kita hanya beriman apa kata orang atau beriman apa kata buku, maka sangat disayangkan sekali. Artinya itu bukan iman pribadi, tapi iman orang lain yang kita coba miliki di dalam kehidupan kita. Jadi alamilah Tuhan, karena Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata. Bukankah di dalam firman Tuhan sering dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat mulia, bahkan diciptakan segambar dengan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kalau ada orang tidak mengalami Tuhan, tidak merasakan Tuhan, tidak mengalami hal-hal yang supranatural, ya. Banyak orang bilang, bukan banyak orang, semua orang bilang kita harus berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Nah, berdoa itu berarti kita mendekat kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak tersentuh, nah ini adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi hakikat daripada Tuhan. Tuhan itu sangat ingin untuk dekat kepada manusia. Makanya nanti teman-teman, kita nanti pulang ke surga untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan, ya. Tidak mungkin kita ke sana cuma mau natap-natap, cuma hanya untuk melihat-lihat, cuma hanya untuk berkunjung, ya. Atau mungkin kita ke surga nanti untuk apa? Untuk main bola, nggak mungkin, ya. Terus untuk melakukan apa? Apalagi kegiatan-kegiatan yang tidak pantas. Kita pulang ke surga itu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi
Itulah hakikat Tuhan. Jadi teman-teman harus mengalami supaya imanmu tidak sia-sia. Supaya imanmu benar-benar adalah iman yang hakiki, iman yang sejati. Karena Anda sendiri yang mengalami Tuhan. Jadi marilah apa yang telah dibagikan oleh Ibu Dede, kiranya itu bisa menjadi berkat. Bagaimana Ibu Dede mengalami, mendengarkan suara di telinga langsung, ya. Jadi karena Ibu Dede mengalami, sekalipun orang tuanya menentang, sekalipun orang tuanya tidak menerima, memahami, apalagi mungkin kepengen menganiaya pada waktu itu Ibu Dede tidak mundur sedikit pun. Karena apa? Karena beliau mengalami Tuhan. Itu teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali, dan oleh kuasa Tuhan orang tuanya pun diselamatkan, dimenangkan. Nah, itu adalah bagian daripada kasih karunia Tuhan yang diperuntukkan kepada manusia yang mau membuka hati, yang mau mencari kebenaran, yang mau menyelidiki, ya, bukan ngotot dengan apa yang Anda pahami. Terima kasih Bu Dede atas kesaksian yang luar biasa. Doa saya buat Ibu supaya semakin kuat di dalam Tuhan, semakin maju, dan semakin setia kepada Tuhan, ya. Jadi teman-teman yang belum kenal Tuhan, ingat bahwa hidup ini singkat. Jangan sampai terlambat. Karena kalau Anda terlambat, nanti Anda mati diterkam setan loh. Karena Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Tidak ada seorang pun. Nah, saya percaya kita semua yang menyaksikan acara ini, kita adalah terkategori sebagai orang. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Di bawah kolong langit ini, ya. Saya percaya kita semua yang menyaksikan acara ini, kita masih tinggal di bawah kolong langit, bukan di atas langit. Ya, dengar, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai terlambat teman-teman. Kami mengasihi Anda semua, oleh sebab itu kami rindu untuk terus bisa berbagi, ya. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang menyaksikan acara ini, dan doa kami buat Anda semua, kita maju terus di dalam Tuhan, dan yang belum kenal Tuhan, biar cepat-cepat buka hati, cepat-cepat cari Tuhan. Oke? Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.